Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Sabdadian Nurani Syahaan, SPD MBA. Saya adalah dosen di Prodi Kewirausahaan, jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan. Saya merupakan dosen pengampu pada mata kuliah Bahasa Inggris Bisnis. Mata kuliah Bahasa Inggris Bisnis merupakan mata kuliah pada semester ganjil untuk mahasiswa semester 1. Mata kuliah ini mempelajari tentang penggunaan tata bahasa pada kalimat bahasa Inggris. Mata kuliah ini juga mempelajari tentang penggunaan bahasa Inggris pada konteks bisnis dengan mengasah 4 keterampilan berbahasa, yaitu speaking, listening, writing, dan juga reading. Mata kuliah ini juga mempelajari tentang konsep dasar pada ilmu bisnis dan pemasaran. Adapun yang menjadi capaian pembelajaran pada mata kuliah ini, yang pertama, mahasiswa mampu menguasai penggunaan tata bahasa sesuai dengan grammar. Yang kedua adalah mahasiswa mampu berkomunikasi dengan bahasa Inggris pada konteks bisnis maupun umum secara lisan maupun tulisan. Dan yang ketiga adalah mahasiswa mampu menguasai konsep dasar dunia bisnis dan pemasaran. Pelajaran yang digunakan pada mata kuliah ini adalah role playing and simulation yang menekankan kepada belajar berbasis praktik. Metode pembelajaran lainnya adalah discovery learning dan juga problem based learning dengan memberikan studi kasus untuk didiskusikan di kelas. Adapun jumlah pertemuan pada mata kuliah ini adalah 16 pertemuan, di mana mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan minimal 12 kali sebagai persyaratan untuk dapat mengikuti ujian akhir semester. Ujian tengah semester dilakukan pada pertemuan ke-8 dan ujian akhir semester dilakukan pada pertemuan ke-16. Kemudian referensi yang dipakai pada mata kuliah ini, yang pertama referensi utamanya adalah buku English for Business ciptaan saya sendiri dan juga tim dosen Fakultas Ekonomi, penerbit Merdeka Kreasi. Referensi yang kedua adalah buku English for University Student ciptaan Rasuna Talib, penerbit Ideas Publishing. Dan referensi yang ketiga adalah e-book dengan judul English for Business Communication ciptaan Simon Sweeney, penerbit Cambridge University Press. Sistem penilaian untuk nilai akhir terdiri dari 4 indikator. Yang pertama adalah kehadiran dengan bobot 5%. Yang kedua adalah nilai ujian tengah semester dengan bobot 20%. Yang ketiga adalah nilai ujian akhir semester dengan bobot 25%. Dan yang keempat adalah nilai rata-rata tugas dengan bobot 50%. Di mana tugas tersebut ada 6 jenis, yaitu tugas rutin, yang kedua adalah critical journal review, yang ketiga adalah critical book report, yang keempat adalah mini research, yang kelima rekayasa ide, dan yang keenam adalah tim project. Lebih lengkapnya mengenai mata kuliah Bahasa Inggris Bisnis, berikut saya lampirkan cuplikan video pengajaran saya pada mata kuliah Bahasa Inggris Bisnis di kelas A semester 1 Prodi Kewirausahaan, jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan. Terima kasih. Good afternoon, everyone. Good afternoon. How are you? I'm fine. I'm fine too. To start our lesson, it is better to pray first. Who leads our prayer? Okay, Nisa, please come in. Before we start our lesson, let's pray with our belief and religion. Pray start. Pray finish. I want to check your attendance. Counting. Anyone absent today? No one. No one? No. So semuanya hadir ya? Okay, good. Well, I want to ask you, last week, do you have homework? Yes. So, the homework is done in your book, right? In your book. Have you finished it? Yes. Okay, because you do the homework in the book, so the assignment are collected after we finish the class. Okay, so last week we have learned about the tenses in business English. Do you still remember about it?
So there are 16 the tenses in business English, right? I want to ask you whether you still remember or not about the tenses in business English. What is the pattern or the formula of the simple present perfect tense? Yes, ma'am. So in the simple present perfect tense, there are three formulas. Namely, the positive formulas is the subject plus have or has plus verb 3, and the negative formulas is subject plus have plus interrogative. Interrogative formulas is have or has plus subject plus verb 3 with a question mark. Okay, good. Give applause to Talia. Okay. What is the tense of this sentence? I will say the sentence, yeah. The sentence is the employees were working overtime. Who knows what is the tense of that sentence? Okay, please, what's your name? Asima. Okay, Asima, The please. answer is simple past continuous tense. The simple past continuous tense. Okay, give applause to Asima. Okay, good job ya. Okay, well, we will start for the new material for today. We will study about the marketing mix. Ya. Okay, Komting, please pasang dulu infocusnya. While you are open your book, okay? Open your book. Alright, our topic for today is about the marketing mix. Yeah. Have you ever heard about marketing mix? Yes, ma'am. Yes. No, ada yang yes, ada yang no ya. Okay, well. Jadi apa yang menjadi tujuannya the learning objectives kita mempelajari marketing mix ini adalah supaya kamu mampu able to develop and execute the effective marketing strategies ya, supaya mampu untuk membuat strategi pemasaran yang efektif. Ya. And then another objectives is you able to apply the 4P as a marketing tool. Jadi dengan belajar tentang marketing mix, kamu nanti bisa menggunakan 4P sebagai alat untuk membuat atau merancang strategi pemasaran. And the last objective is students are able to apply 7P, ya, 7P as a marketing tool strategy. Jadi yang terakhir itu tujuannya adalah mahasiswa mampu untuk menggunakan 7P sebagai alat untuk membuat strategi pemasarannya efektif. Ya. So, apakah ini berguna untukmu sebagai calon pengusaha? You are an entrepreneur to be, right? Right. An entrepreneur to be, ya. Jadi ini berguna untuk kamu, ya. Misalnya kamu Ivana. Ivana ini kan pastinya nantinya mau jadi pengusaha, ya, iya kan? Jadi Ivana harus bisa membuat strategi pemasaran yang efektif sebelum start your own business. Sebelum membuka nanti usaha, nggak cukup hanya punya produk, tapi harus bisa membuat atau develop the marketing strategy using marketing mix. Okay, but firstly, I will explain the material about the marketing mix. And after I explain the material, we will have a case study. Jadi nanti you have to bentuk kelompok ya, grup, membahas case study. And after we discuss about the case study, we will have a quiz ya. Jadi nanti ada quiz dari sini dan nanti langsung saya tayangkan skornya. Kita nanti pakai quizzes ya. Any one of you? Okay, please. Your name, please. Mikhail. Okay, Mikhail, please. The marketing mix is a set of marketing tools that companies use to achieve marketing objective in meeting their target market. Okay, good job ya. Jadi it is called as a mix ya, bauran, karena dia merupakan campuran dari berbagai macam unsur. Jadi apa alatnya? Ya, yang ini, yang 4 ini.
Coba kita baca sama-sama what is the 4P of the marketing mix, start from the price until place. 1, 2, 3. Price, product, promotion, place. Do you know what is the Indonesian of the price? Harga. Indonesian words of product. Produk. Promotion. Promosi. And last one place. Jadi yang mana alat dari marketing mix itu? Apa jawabannya? Price, product, promotion, place. Yang keempat ini, ya, unsur di marketing mix, alat yang digunakan untuk membuat sebuah strategi pemasarannya efektif, ya. Nah, namun seiring dengan perkembangan dari ilmu pemasaran, ya, marketing mix ini bukan hanya 4 lagi, tetapi sudah berkembang menjadi 7P. 7P. Jadi tadi saya bilang bahwasanya ilmu pemasaran itu semakin berkembang, oleh karena itu marketing mix yang 4P itu berkembang menjadi 7P, ya, 7P. Tambahannya adalah people, process, dan cycle and feel. Sampai di sini, is there any question? Apakah ada yang mau bertanya? Okay, please. I'm Merka, who is inventor of the 7P marketing mix theory. Okay, who is the inventor or the founding father of the 7P's theory, ya? Siapa penemu dari 7P? Apakah the same person? Jerome juga menurut kalian? What do you think? Is the same person? Dia mengembangkan sendiri lagi, menambahkan 3P-nya? Jerome McCarthy or not? Jawabannya adalah no, ya. The other person namanya adalah Booms and Bittner. Booms and Bittner, ya. American juga, ya, di tahun 1981. Jadi sekitar berapa puluh tahun kemudian? Tadi 1960, ya, yang 4P, lalu yang 7P-nya di tahun 1980, sekitar 20 years later, ya, itu tahun kemudian. Oke, bagus pertanyaannya, ya. Can you mention contoh-contoh atau the example of the product? Terserah mau produk perusahaan apa. Coca-Cola, Indomie, and then Fanta. Terserah, ya, pulpen yang kamu pegang itu, jam tangan, kacamata, ya, itu semua adalah produk. Produk itu bisa berupa barang atau jasa. Nah, apa contoh pelayanan kira-kira? Bengkel, salon, Bengkel, salon, and then cleaning service. cleaning service, rumah sakit, dan lain sebagainya. Jadi produk itu bisa berupa barang dan bisa berupa jasa. But yang pertama adalah yang ini, core product. Yang kedua ada actual product, dan yang ketiga adalah augmented product. Ya, jadi mari kita lihat lebih lanjut lagi mengenai 3 levels of product ini. The intangible benefit or service offered by a product. Artinya adalah manfaat yang ditawarkan oleh sebuah produk. Contohnya produk pulpen. Apa manfaat yang ditawarkan dari si produk pulpen ini? Apa kegunaannya? Tulis, ya. Itu adalah produk nyata yang sudah ready untuk digunakan. And then the next one is about the actual product. What is the actual product of the pen? Jawabannya adalah pulpen ini. Inilah actual produknya. Produk yang bisa ready digunakan, ya. Let's see the definition, ya. So now let us see about the augmented product, ya. The augmented product. One of you who wants to read the augmented product, Nisa, can you? Please. A special offering companies add to products to make them more valuable to consumers. A special offering companies add to product to make them more. Do you know the understand about that sentence? What is the meaning of the special offering? Penawaran spesial. Penawaran khusus atau spesial dari perusahaan, add to products, yang ditambahkan ke produk. To make them more valuable. What is the meaning of the valuable? Bernilai. Ya, contohnya adalah produk cell phone. Ini adalah core benefitnya. Jadi actual produknya itu adalah cell phone-nya, ini model HP lipat. Kemudian augmentednya itu pembayarannya bisa dilakukan dengan kredit. Itu salah satu augmented product juga. Ya, and then customer will be assisted with the application installation. Bisa untuk ini get free headset, get free mobile phone casing, dan juga 3-year warranty atau
garansi. Itu adalah semua tambahan supaya membuat produk kita semakin diterima. Jadi, the first point that you have to remember adalah sebuah produk gak bisa hanya punya actual produk, but also kamu harus mengetahui dengan jelas apa core produknya dan juga berikanlah augmented produknya. You get my point? Bisa dipahami? Jadi nggak cukup, no need. Inilah strategi pemasaran yang pertama ya dalam sebuah produk. Tidak bisa kita hanya punya produk, ya kan? Tapi kita harus tahu dengan jelas manfaat apa yang kita tawarkan kepada konsumennya dan juga berikan dia penawaran spesial untuk membuat produk tersebut semakin bernilai. Alright, now let us continue about the price ya. The second P of the marketing mix. Jadi di sini ada juga definition of the price ya. Ya, any one of you who wants to read the definition of the price? Maybe I want to ask kamu. Okay, who's your name? Dian. Dian. Oke, silakan Dian. Price is the exchange rate given by customers to obtain the product offered by the company. Oke, good ya. Jadi price adalah sebuah nilai yang ditukar oleh konsumen untuk mendapatkan sebuah produk, yaitu adalah harga. Oke, baik. Jadi ada beberapa hal ya. There are many things that must be considered to determine the price of the product. Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan harga sebuah produk ya. Ada dua. There are two types ya. Yang pertama ada demand based pricing strategy, and the second one is the psychology based pricing strategy. Kita membahasnya satu per satu. Start from the first one is demand based pricing strategy, yaitu yang skimming pricingnya. Tadi apa the first point di demand based pricing strategy? Skimming. Oke, please remember ya. Ya, nanti kita ada quiz, so you have to listen to me well. Skimming pricing adalah strategi penetapan harga yang menetapkan harga tinggi di awal peluncuran produk. Kira-kira itu saja mengenai price ya. Kalau sudah dimengerti, now we will continue to study or to discuss about the place. Sekarang kita sudah berada di yang tiga ya, yang nomor 3 place. Jadi di sini saya nggak menjelaskan terlalu banyak. Intinya di tempat, penetapan tempat itu adik-adik harus mempertimbangkan supaya bisa dengan cepat dijangkau oleh target konsumen kita. Ya, menentukan lokasi usaha. Ya, harus si konsumennya itu harus easily and effectively. Contohnya di sini mau membuka usaha coffee shop. Target konsumen kamu misalnya adalah mahasiswa, student, or workers atau karyawan. Nah, kalau target konsumennya misalnya mahasiswa, berarti di manalah lokasi usaha yang paling cocok untuk buka coffee shop? Dekat kampus. Jangan kamu buka nanti di dekat pasar. Di dekat pasar atau misalnya di dekat tempat nge-gym misalnya kan. Kalau misalnya your target customer is workers, karyawan, so where is the best place to open your business? Di dekat perusahaan tersebut, gitu ya. Dia harus disesuaikan. Apakah konsumen satu-satunya pertimbangan dalam menentukan lokasi? Iya. Really? Only customer hanya mempertimbangkan konsumennya dekat sini. Kami bukanya di sini aja. Hanya customer kah? Bukan. Ada yang lain. Another things that have to be considered. Kira-kira apa ya? Saya aja yang jawab berarti ya. Ini distribution channel. Distribution channel artinya lokasi-lokasi tempat kamu membeli bahan-bahan produk, bahan-bahan pembuatan produk kamu tersebut. Dekatkah dengan pasar? Misalnya mau membuka restoran ayam, ya harus dekat dengan lokasi distributor ayamnya. Kalau misalnya satu lokasi usaha di situ pabriknya, di situ gudangnya boleh ya. Tapi pertimbangkan juga dengan jarak kamu memperoleh sumber daya. Ya, itu dia untuk yang bagian place. Lalu the last one about the
sosial. Media sosial juga sudah nggak kekinian lagi. Mana kira-kira yang paling kekinian ini? Endorsement. Ada publik figur yang mempromosikan produk kita secara langsung, sudah kan? Itu dia, jadi endorse. Ya, kalau traditional promotion ini sudah tidak terlalu relevan lagi ya, yaitu dengan membuat produk kita misalnya di koran, ya di koran, terus di pamflet, di billboards yang kalian lihat misalnya di pinggir jalan. Kalau di billboards masih efektif sekarang, memasang produk di pinggir jalan kan ada itu kadang iklan di pinggir jalan, masih efektif kira-kira? Masih efektif ya. And then digital marketing ya, such as YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, and Twitter, saya pikir masih sangat efektif ya. Jadi sekarang kita akan melakukan atau membahas mengenai studi kasus. Coba buka bukunya halaman 116 ya, 116 ya. Ya, di situ mengenai the most memorable marketing blunder ever ya, mengenai perusahaan Coca-Cola ya. Ini juga adanya di sini. Perusahaan Coca-Cola itu pernah mengalami kegagalan karena mereka salah dalam menilai kebutuhan konsumen dan salah dalam melakukan riset pasar ya. Jadi pada tahun 1960 di sini Coca-Cola ini pernah melakukan kesalahan, yaitu mereka memproduksi Coca-Cola dengan rasa yang manis, sehingga mereka meluncurkan produk Coca-Cola ini dan ternyata tidak berjalan dengan lancar. Dibaca kasus yang ada di halaman 116 dan dijawab di situ pertanyaannya. Apa alasan yang menyebabkan kegagalan dari New Coke? Dan yang kedua adalah apa lesson learned yang bisa diambil dari kasus New Coke. So now please all of you make a group. So I think you have to make a group yang terdiri dari 5 orang, berarti ada sekitar 7 group. Have you finished discuss about the case study? Okay, please one of you, ya, satu kelompok saja ya, to read your discussion result in front of the class. Hello everyone, my name is Nisa Zahronito. I'm from Group 3. So I want to answer about our discussion. Number 1, reasons for the failure of New Coke. The reason is Coca-Cola doesn't see customer needs. They misjudge the needs of the customer from their competitor. Coca-Cola's problem in doing market research, and they lost more than $4 million. About 6. Number 2, lessons learned from the New Coke is we mustn't be wrong in assessing customer needs and must not change the taste of our product just to compete with our product proposition. My team answer. Thank you. Okay, good ya. Please give applause. Dan lesson learned, pelajaran yang bisa diambil dari situ adalah jangan salah dalam menilai kebutuhan konsumen. Dan yang kedua adalah jangan mengubah rasa produk kita, karena produk kita ini sudah melekat ya di konsumen kita ya. Dan yang ketiga, yang kita harus punya identitas ya tentang produk kita, nggak boleh meniru atau ingin seperti produk lain, perusahaan lain. Saya akan menyimpulkan pelajaran kita hari ini ya. Ya, yang pertama, marketing mix itu adalah seperangkat alat pemasaran ya yang digunakan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan. Ya, kita boleh secara bersama-sama menyimpulkannya ya. Lalu yang kedua, marketing mix itu ada 4 unsur, yaitu yang pertama adalah product, and then the next one adalah produk itu ada 3 jenis levelnya. Yang pertama adalah core product, yang kedua adalah
actual product, dan yang ketiga adalah augmented. Lalu strategi penetapan harga ada yang berbasis permintaan dan ada yang berbasis psikologi. Ya. Oke, ini adalah tampilan kuisnya. Ini saya akan memberikan kode kuisnya ya. 915485. Oke, silakan. Silakan maju ke depan karena saya mau berikan reward kesimpulan ya. Silakan ke depan lagi. Ya, oke. Yang paling adalah jadi congratulations for the tadi yang nilai 3 tertinggi ya. Jadi buat yang lain tetap semangat supaya di minggu-minggu berikutnya bisa juga memperoleh nilai yang baik ya. Oke, jadi harus tetap semangat belajarnya ya. Nah, jadi karena materi kita sudah selesai, maka saya akan mengasih tugas ya. Tugasnya itu adalah mengerjakan soal latihan di halaman 113 ya. Jadi nanti langsung dikerjakan saja di bukunya, dikumpulkan minggu depan. Oke? Baik. Jadi karena kelas materi kita sudah selesai, maka ada baiknya kita akhiri juga dengan doa. Please, yang pemimpin doa tadi, Nisa, silakan. Before we end our class, let's pray to our God with our